Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisa Lauren Claresta dengan NIM 24114-2002 dengan mata kuliah Psikologi Persepsi dari Rombel Seni Rupa Desain Komunikasi Visual A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisis karya dari psikologi Gestalt. Sebelumnya, kita telah menelaah dan mempelajari apa itu psikologi Gestalt. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kembali mengenai teori Gestalt serta analisis karya yang terdapat dalam psikologi Gestalt menurut pandangan saya. Yang pertama, kita akan membahas tentang arti teori Gestalt. Teori Gestalt merupakan salah satu teori yang menjelaskan bahwa proses persepsi melalui pengorganisasian suatu komponen yang mempunyai hubungan, pola, dan kemiripan yang bersatu menjadi satu kesatuan. Nah, pada teori Gestalt ini merupakan salah satu teori penting dalam desain, karena aplikasi teorinya itu cukup sering dipakai dan dalam desain dan cukup membantu dalam memahami bagaimana persepsi visual itu dapat terbentuk. Nah, berikutnya kita memiliki ketiga tokoh yang berperan sebagai pencetus dari teori Gestalt ini. Nah, dari ketiga tokoh tersebut menyimpulkan bahwa seseorang cenderung mempersepsikan apa yang terlihat dari lingkungan sebagai satu kesatuan yang utuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh dari prinsip Gestalt pada penerapan dalam karya desain. Yang pertama, ada prinsip kesamaan bentuk atau similarity. Pada kesamaan bentuk, terjadi apabila ada satu bagian objek mirip dengan bagian objek lain sehingga memiliki karakteristik yang masih berhubungan. Nah, pada gambar yang terpampang di sini merupakan logo NBC. Pada logo MBC memiliki kesamaan bentuk nih, di mana objek dan elemen yang berwarna-warni memiliki satu kesatuan yang mengelilingi bagian putih kosong. Jika kita lihat, bagian putih kosong ini terlihat seperti kepala burung dan leher burung. Jika kita amati secara mendetail pada keseluruhan logo NBC ini, kita melihat bahwa logo tampak seperti burung merak yang sedang membuka sayapnya yang lebar. Yang kedua ada prinsip kesinambungan atau continuity. Prinsip kesinambungan itu terjadi karena ketika arah penglihatan bergerak dalam satu alur dari satu objek ke objek yang lain. Jika kita amati, logo CNN ini memiliki prinsip kesinambungan garis lurus dan lengkung yang seimbang dalam satu arah. Terdapat garis merah yang berada di atas dan di bawah garis putih yang memiliki ketebalan yang sama. Sedangkan garis putih berada pada posisi tengah yang menimbulkan kesan seimbang pada logo. Jika kita amati kembali, logo ini merupakan logo yang memiliki keselarasan garis. Jika kita amati kembali, garis merah memiliki ketebalan yang sama, sedangkan garis putih memiliki ketebalan yang berbeda atau lebih tipis. Namun, karena prinsip kesinambungan ini membuat logo terlihat seimbang. Dan berikutnya, ada prinsip penutupan bentuk atau disebut juga closure. Penutupan bentuk terjadi ketika bidang negatif pada suatu objek visual masih merupakan satu kesatuan dari objek sebenarnya. Jika kita amati, ini adalah bentuk sebuah bola. Ketika kita melihat logo tersebut, kita langsung mempersepsikan bahwa ini adalah sebuah bola. Padahal dalam logo ini tidak terdapat garis yang menegaskan bahwa ini adalah sebuah bola. Nah, hal ini disebabkan karena penutupan ke satu bagian dengan bagian lainnya. Karena adanya persinggungan bidang semu antara pola segi 5, jadi membuat gambar seolah-olah terjadi penutupan. Nah, pada kenyataan ini, gambar tersebut tidak memiliki garis pembatas. Nah, kenapa kita mempersepsikan ini adalah sebuah bola? Karena faktor pendukungnya munculnya adanya persepsi tersebut karena daya ingat kita mengenai sepak bola. Maka daya ingat kita mempengaruhi kita untuk mempersepsikan suatu hal. Berikutnya adalah prinsip figur latar atau figure and ground. Nah, figure and ground ini memiliki pandangan bahwa penggabungan dua objek gambar sehingga pada bagian negatif muncul sebuah objek baru. Jika kita lihat pada logo Toblerone ini, pasti sudah tidak asing lagi karena ini merupakan brand terkenal. Semua orang sudah tahu ini adalah brand coklat. Dan ketika kita pahami, orang-orang akan mempersepsikan bahwa ini adalah sebuah gunung. Namun pada kenyataannya ini di dalam gunung tersebut ada seekor beruang. Nah,
prinsip figure and ground yang mendukung bahwa nampaknya figur dan latar yang berbeda. Maka logo ini disebut juga pada logo gunung ini berperan sebagai figur dan sedangkan beruang berperan sebagai ground. Selanjutnya adalah prinsip kedekatan posisi atau proximity. Prinsip proximity merupakan kedekatan elemen-elemen pada suatu gambar yang dapat mempengaruhi bagaimana kita melihat elemen-elemen tersebut dalam satu kesatuan. Ketika kita melihat logo mobil, kita dapat mempersepsikan ini adalah sebuah mobil. Nah, hal itu disebabkan karena adanya prinsip kedekatan posisi atau proximity. Nah, pada logo ini terdapat penggabungan bentuk visual yang menggambarkan berbagai jenis makanan. Elemen tersebut yang tergabung terdapat bentuk karena objeknya saling mengisi dan berdekatan. Pada prinsip ini, proximity, pentingnya kedekatan antar elemen kecil visual supaya bentuk yang dihasilkan lebih terstruktur. Maka dengan adanya kedekatan posisi, kita dapat mempersepsikan ini adalah sebuah mobil. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.